Orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Benar itu. Nggak ada sama sekali. Ada segerombol ada orang di situ nongkrong pun nggak ada. Viral tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi. Hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut. Teman-teman, jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Kasus Spina Cirebon 2 hari lalu saya posting di Instagram agar Rudiana kalau merasa benar segera mengambil tindakan hukum atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menemukan video yang menarik ini ya, tentang ternyata Bang Pitra ini kena jebakan dari Pak Hotman gitu ya, Bang Hotman, yang dimana kemarin itu memang berseliweran di sosial media tentang pelaporan yang akan dilakukan Bang Pitra. Kita runut ya videonya ya. Jadi gimana videonya semeton, ini dia. Jadi video dimulai dari kesaksian dari Dede ya, ini dia. Berani kamu ya? Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Dede, Iya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya bukan. Ya. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, sangat siap Pak. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Bukan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya kan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kamu bersalah, ya, saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya, ada alasan penghapus tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana?
Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani, Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya, Pak. Intinya saya keluar, pengen tujuan terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang, Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara ya. Amin. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Jadi itu kesaksian dari Dede ya, yang kita lihat. Saya juga nonton video ini sampai terharu juga gitu. Kesatrianya seorang Dede itu di situ, berani mengakui kesalahan. Ya, ini juga ada sampai mohon maaf ya, sampai di video ini semeton dikomen oleh para netizen ya. Kita baca komenan para netizen. Game over katanya ya, siap-siap buat Aep, Rudiana, Kavi dan Pasren. Itu katanya dari Pastel 185 ya. Kemudian di komenan yang kedua itu tentang Aura 16234 mengatakan sampai detik ini Rudiana belum di-spill sama Kapolri katanya. Intinya Rudiana disembunyikan. Itu katanya komenan yang kedua ada ya. Dan komenan yang ketiga bilang bahwa dari Yuda Yudi bilang mantap kejujuran, Dede akan membuka tabir yang selama ini disembunyikan. Itu katanya ya. Dan ini kesaksian juga dari Dede ya. Ini dia videonya sebentar. Benar itu, nggak ada sama sekali. Ada segerombol ada orang di situ nongkrong pun nggak ada. Nah, itu yang Saya nggak melihat. bahwa pada malam itu tidak ada anak-anak nongkrong di situ. Tidak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Udah betul di rumah Bu Nining kok. Saya mau tanya satu hal lagi ya. Waktu itu kamu disumpah nggak? Enggak sih, Pak. Hah? Nggak ada disumpah pakai orang begini, nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada kamu disumpah ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi nggak pernah ada orang membawa Al-Quran menyembah kamu, nggak ada. Nggak ada. Karena di berita acaranya ada berita acara sumpah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Nah itu ya secara pribadi Pak Oto sama Kang Dedi ya menanyakan langsung ke Dede ini gitu kan. Sampai salah satu komenan juga mengatakan seperti ini ya. Ada harga yang harus dibayar untuk satu keadilan yang hakiki katanya. Dan Dede ambil risiko itu. Cuma bisa bilang salut karena inilah sikap laki-laki sejati yang sesungguhnya katanya. Tuhan akan memperhitungkan kejujuranmu. Dan dibalas juga oleh Agus Wahyudi mengatakan Dede saksi mahkota, terima kasih sudah jujur. Itu ya yang menarik di situ. Tapi tidak kalah menarik semeton ya. Setelah kesaksian dari Dede ini yang didampingi oleh Pak Oto sama Kang Deddy Mulyadi, ternyata Bang Hotman juga bereaksi menyaksikan video ini semeton. Di mana Bang Hotman memperingatkan ke pihak Rudiana agar melaporkan Dede ini gitu sama Kang Mulyadi. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Viral tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Oke? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda
harus bersuara. You kan polisi. Iya. Kamu kan polisi. Kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Dia tuh sudah viral di mana-mana, oke? Baru Diana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara. Iya. Jadi setelah pernyataan dari Bang Hotman itu ya, dari langsung ya dari Bang Hotmannya, netizen menonton videonya sebetulnya mulai curiga nih sama Bang Hotman ya, yang menyatakan bahwa mungkin Bang Hotman ini berkaki dua gitu, yang kemarin membela si Vina, sekarang kok akan seakan-akan atau seolah mendekati Pak Rudiana gitu. Sehingga kalau kita baca komenan seperti ini dari Akung ya, ini awal surutnya reputasi si Hotman Paris katanya, karena mencurigai bahwa Bang Hotman ini akan memindahkan dukungannya ke Pak Rudiana gitu. Sehingga Akung ini komen bahwa ini awal surutnya reputasi si Hotman Paris katanya. Kemudian komenan yang kedua mengatakan bahwa asli ini Hotman kenapa jadi begini katanya ya. Notanya Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris ya. Kemudian komenan yang ketiga mengatakan bahwa Hotman Paris mulai merapat ke Rudiana. Jadi orang yang menonton video ini sebetulnya kesannya begitu, karena seperti yang kita tahu bahwa keluarga Vina juga sepertinya dengan menghilangnya dari pihak Vina ini timbul kecurigaan di netizen bahwa mungkinnya ada hubungan yang baik yang terjadi antara keluarga Vina sama keluarga Rudiana. Itu ya. Sehingga Bang Hotman pun dan netizen juga diyakinkan oleh pernyataan Bang Hotman yang ini gitu ya. Sehingga dari saran seperti itu sebetulnya, maka dari pihak Rudiana pun melakukan apa yang disarankan oleh Bang Hotman melalui kuasa hukumnya si Fitra sama si Ibu Elsa. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya, ini dia. Hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Dan tegas saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Haji Aisyah Syarif. Terima kasih. Saya melihat bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan buzzer, menggunakan TikTok, terus berkelana menjadi detektif dadakan, dan itu benar-benar jadinya memberikan suatu image framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana? Terus kalian percaya, luar biasa. Ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina. Ini kan lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya.
Jadi itu ya, ternyata tim dari pengacara Rudiana melaksanakan apa yang disarankan oleh Bang Hotman gitu kan, untuk melaporkan si Kang Mulyadi sama Dede. Ada juga tambahan Liga Akbar gitu kan. Sehingga kalau kita baca komenan mengatakan lawan akan bunuh Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar. Ini lawannya gitu kan. Dari itu sebetulnya, mengetahui itu, di video kita kembali ke video awal, Dede Kang Mulyadi membawa Dede ke Pak Oto gitu untuk meminta bantuan hukum juga di situ. Dan Pak Oto juga ternyata membentuk juga itu ya, tim kuasa hukum untuk si Dede gitu. Itu yang menarik ya. Ini pernyataan dari kuasa hukumnya Dede gitu ya. Jadi gimana video semeton ini dia. Teman-teman, jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya, untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana. Kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Itu ya, dari pernyataan memang Dede kemarin mengatakan di Kang Deddy bahwa pertama tidak pernah disumpah di atas Al-Quran gitu kan, dan ini adalah dari interupsi dari AIB gitu kan. Mungkin di video lengkapnya di kanal YouTube-nya Kang Deddy gitu kan. Tapi yang menarik sebetulnya dari ini semua, ini skenario dari siapa ini? Kesekeren ini gitu sebetulnya. Pertama, Dede ditemukan oleh Kang Deddy. Kang Deddy mewawancarai dan menemukan fakta baru di situ. Kemudian Dede dibawa ke Pak Oto untuk menerima bantuan hukum di situ. Sampai di video awal itu sampai kita menonton juga sampai terharu gitu kan dengan pernyataan si Dede, sampai siap untuk menggantikan yang 7 orang itu gitu. Dan melihat itu juga Bang Hotman ini memberi saran ke kuasa hukumnya Pak Rudiana gitu, dan disambut oleh Rudiana. Endingnya adalah semetot ini yang seru semetonnya. Jadi kita harus saksikan ini gitu kan sebagai ending dari video ini. Ini sangat menarik. Jadi gimana videonya semeton, ini dia. Kasus Vina Cirebon, 2 hari lalu saya posting di Instagram agar Rudiana kalau merasa benar segera mengambil tindakan hukum atas ucapan dari Dede. Dan ternyata ibarat ikan kena umpan. Hari ini di medsos, Rudiana telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mensomasi. Halo, terlalu lama somasi. Dalam 2 kali 24 jam, kalau memang Rudiana merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat tuduhan tersebut. Juga kepada Mabes Polri, SP3 dari Peggy segera tidak lanjuti dengan agar semua penyidik waktu membuat BAP tahun 2016 harus segera diperiksa. Kenapa? Nama Peggy kok ada di dalam? Kedua, kok ada DPO?
Tapi dalam BAP 2016 tidak ada DPO. Bahkan 2 DPO inilah di BAP 2016 disebutkan yang mengantarkan almarhum, mayat almarhum ke pinggir jalan tol. Ke pinggir jalan apa itu? Jalan raya. Oke? Jadi penyidik 2016 harus segera diperiksa. Kasus Vina tidak boleh berhenti begitu saja. Malu Indonesia ini, malu Indonesia ini. Ini kasus yang tidak terlalu berat sebenarnya, asal ada niat. Oke? Rudiana, segera ambil tindakan hukum, lapor polisi kalau kau merasa tidak bersalah. Kami tunggu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam, laporkan semua pihak yang menuduh kamu. Iya. Jadi kalau kita cermati ya makna bahasa dari Bang Hotman ini gitu kan, di awal memang sudah jelas bahwa seperti memancing gitu kan, tapi di pertengahan dan di akhir ini memang menyuruh gitu. Saya menganalisa seperti ini sebetulnya. Selalu Bang Hotman bilang bahwa beliau adalah kuasa hukumnya Vina, yang dimana keluarga Vina kan untuk mencari keadilan tentang apa yang menimpa adiknya dulu, kemarin kakaknya sih ngelapor itu untuk menerima keadilan yang dari keluarga Vina gitu. Dan selama ini memang pergerakan yang dilakukan oleh Bang Hotman ini santai saja gitu kan. Tapi dari apa yang sudah terjadi di situ, hanya dia buat isu di situ yang dieksekusi langsung oleh Kang Deddy Mulyadi, dan sekarang ini dia kesannya itu mengefek ke Pak Rudiana gitu. Jadi menarik semeton ya akhir dari cerita ini nanti gitu, sehingga apa yang terjadi sekarang, kuasa hukumnya Dede sama kuasa hukumnya Rudiana saling melaporkan jadinya kan. Jadi gimana akhirnya nanti adalah itulah sebenarnya yang dinantikan oleh keluarga Vina, itu keadilan bagi Vina gitu sebentar ya. Tapi sekali lagi sebentar, jangan cepat termakan hoak ya. Kita tunggu endingnya kayak gimana nanti ya. Jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jadi segitu saja video sebentar. Semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang perkembangan kasus Vina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.